Halo Squad Beauty, hari ini bersama dengan Dr. Matahari kita akan melihat dan bertanya jawab tentang salah satu video DIY clay mask untuk kulit kombinasi dari Squad Beauty. Halo dokter. Hai Tika, halo semuanya. Tapi sebelumnya, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty dulu ya. Yuk dok, kita mulai nonton. Oke. Squad Beauty, kali ini kita akan membuat DIY clay mask untuk jenis kulit kombinasi. Clay mask berfungsi meningkatkan penyerapan yang tinggi pada permukaan kulit, seperti minyak, bakteri, racun, dan virus. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Ini kalau virus nggak Udah mungkin nggak sih. sabar ya mau coba Kalau virus nggak mungkin ya dok ya? Eits, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari Squad Beauty. Sebelum memulai, aku mau kasih tahu dulu nih, oil dan bahan apa aja yang bisa kamu gunakan untuk membuat DIY ini. Tapi sebelumnya, kamu harus tes di tangan terlebih dahulu oil yang akan kamu pakai. Itu bener ya, jadi sih gunanya? jangan langsung ke muka. Gunanya adalah Oke, untuk berarti kalau misalnya kita mau itu, kita coba di kulit tangan dulu dok. Jadi Iya. nggak langsung di muka ya dok? Jangan langsung ke muka, sebenarnya ada tempat lagi yang lebih bagus tuh. Kita coba biasanya di belakang telinga. Oh, di belakang telinga. Jadi dia agak dekat muka tapi nggak langsung di muka. Jadi kalau ada Oke. reaksi nggak langsung Langsung, beruntusan di muka. jadi untuk ngetes kalau misalnya sensitif apa enggak di kulit kita gitu. Oke, boleh lanjut. dengan essential oil ini. Oil yang sekarang bisa kita gunakan untuk kulit kombinasi ada 3, yaitu rice bran oil, argan oil, dan jojoba oil. Dan yang kamu butuhkan adalah pH paper, bubuk Ini keren clay, banget ya sampai aloe diukur vera pakai pH extract, paper. Pakai pH apple paper, cider bagus vinegar, banget. atau juga Biar apel, pas dan sesuai. mangkuk. Kamu juga bisa membeli semua produk tadi di Squad Market dan linknya ada di description box ya. Oh iya, cuka apel itu memiliki pH yang asam dan bubuk clay memiliki pH yang basa. Sedangkan pH normal di wajah kita adalah 5,5 ya. Oke, Ini aku juga boleh benar. Jadi pause saat membuat dulu. clay mask ini, Berarti emang pH di wajah kita itu 5,5 nih dok. Kurang lebih pH normal ya. Berarti pencampurannya juga harus pas ya dok ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basa. Oke, lanjut. kamu harus menyeimbangkan pH yang sesuai untuk kulit wajah kita ya. Resep yang pertama adalah rice bran oil. Langkah pertama, kamu cukup masukkan bubuk clay mask bentonitrat sebanyak 2 sendok makan ke dalam mangkuk. Lalu masukkan cuka apel setengah sendok makan dan 2 sendok makan aloe vera ekstrak. Oke, aku mau nanya nih dok, boleh di pause nggak? Itu kan ada cuka apel nih dok. Nah kan katanya ada yang bilang kalau cuka apel tuh nggak boleh langsung atau gimana gitu. Ini gimana nih dok kalau? Kalau ini dia udah oke banget. Kalau memang cuka apel doang tuh emang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena terlalu asam. Tapi ini dinetralin pakai clay, jadi oke banget. Terus tadi dia juga pakai Aloe vera. aloe vera kan. Aloe vera itu kan dari lidah buaya. Nah, lidah buaya itu emang efeknya banyak banget, ada antioksidan dan lain-lain. Jadi efeknya memang bagus untuk kulit. Oke, berarti nggak bahaya ya dok ya kalau misalnya Enggak cuka sih, apel di. kalau dia tadi sampai pakai pH paper oke banget. Oke, boleh lanjut. Jangan lupa juga tuangkan 3 tetes rice bran oil dan aduk hingga merata. Nah, ini rice bran oil tuh juga oke banget buat melembabkan kulit. Setelah tercampur, jangan sampai melewati step yang ini ya girl. Kamu harus mengukurnya dengan pH paper untuk tahu pH yang pas di kulit wajah yaitu 5-6. Jika terlalu rendah atau lebih, sebaiknya kamu mencampurnya sampai pH-nya sesuai ya. Kalau sudah sesuai, aplikasikan selama 10 menit pada wajah. Kalau sudah kering, kamu bisa bilas menggunakan air hangat. Oke, ini tadi kan dibilang bilasnya pakai air hangat tuh kan. Nah, itu benar. Jadi kita buka pori-porinya tuh dengan air hangat. Nah, sebaiknya tapi setelah itu kita bilas sekali lagi tuh pakai air dingin. Jadi biar setelah dibuka dibersihin pori-porinya kita tutup pakai air dingin. Oh, jadi pas pakai clay masknya, terus pas mau dibersihin pakai air hangat, bener ya dok ya? Tapi abis itu langsung buru-buru dipakai air dingin atau air yang gimana nih suhunya? Air dingin oke sih. Jadi dia abis dibuka pori-porinya udah bersih, terus pakai air dingin untuk menutup pori-porinya. Oke. Oke dok, kita lanjut lagi nih videonya. Dehidrasi, terkelupas, dan sudah dewasa. Kulit Apalagi? sudah dewasa tuh gimana ya dok maksudnya? Itu kayaknya kulit yang udah tua deh maksudnya. Oh, oke. Jadi kulitnya memang lebih kering. Biasanya kan kulit yang makin tua tuh makin kering. Oke. Mudah menyerap lanjut. ke dalam kulit dan memiliki sumber yang baik dari tocotrienol, yaitu antioksidan yang lebih baik daripada vitamin E loh. Nah, resep yang kedua adalah argan oil clay mask.
Caranya sama, kamu tinggal masukkan Climax bentonite sebanyak 2 sendok makan ke dalam mangkuk. Lalu masukkan apple cider vinegar atau cuka apel sebanyak setengah sendok makan. Setelah itu masukkan 2 sendok makan aloe vera extract. Kemudian tuangkan 3 tetes argan oil dan aduk hingga merata. Setelah tercampur, kamu harus mengukurnya dengan pH paper sampai pH-nya 5 sampai 6. Kalau terlalu rendah atau lebih, sebaiknya kamu mencampurnya sampai pH-nya sesuai. Nah, kalau sudah jadi, kamu bisa mengaplikasikannya ke wajah kamu selama 10 menit. Dan setelah kering, kamu bilas dengan menggunakan air hangat deh. Kalau kamu belum tahu, kelebihan dari argan oil adalah dapat mengobati jerawat dan bekas jerawat tanpa menyumbat pori-pori loh. Oke, itu benar banget ya. Itu benar ya dok ya? Benar. Oke. Yang bisa membantu mencegah timbulnya jerawat. Dan vitamin E-nya dapat membantu untuk menyamarkan bekas jerawat dan meratakan tekstur kulit. Nah itu benar Dan nggak nih dok? terutama melembabkan juga sih. Mm-mm. Yang paling utama dia membuat kulit lebih lembab. Oke, berarti argan oil emang membuat kulit lebih lembab ya dok ya? Oke, lanjut. Nah, sini sih paket komplit. Lanjut ke resep yang terakhir, yaitu jojoba oil. Cara membuatnya sama ya girls, seperti yang sebelumnya. Masukkan Climax bentonite sebanyak 2 sendok makan ke dalam mangkuk. Lalu masukkan apple cider vinegar atau cuka apel sebanyak setengah sendok makan. Setelah itu masukkan 2 sendok makan aloe vera extract. Kemudian tuangkan 3 tetes jojoba oil dan aduk hingga merata deh. Setelah tercampur rata, jangan lupa nih, kamu harus mengukurnya dengan pH paper sampai pH-nya 5 sampai 6. Jika terlalu rendah atau lebih, kamu harus mencampurnya sampai pH-nya sesuai ya. Setelah itu, kamu bisa mengaplikasikannya ke wajah kamu selama 10 Aku mau menit. nanya nih dok, cara pengaplikasiannya. Kan ada yang bilang kalau misalnya pakai itu jangan asal muter gitu, yang bener tuh ditarik ke atas atau gimana. Kalau pakai Climax kayak ini gimana nih dok? Bener nggak sih pengaplikasiannya atau cuman kayak nggak apa-apa bebas aja gitu atau gimana? Kalau secara umum sih kalau pakai brush gitu kan dia lebih ringan tarikannya, nggak terlalu bermasalah sih. Tapi benar kalau misalnya pakai sesuatu yang memijat-mijat, itu baiknya dia circular motion, jadi gerakannya memutar, terus arahnya tuh ke sini, dari atas tuh selalu ke tengah sini, Oke. dari bawah tuh juga selalu ke tengah sini. Oh. Jadi dia melawan gravitasi, jadi biar nggak turun. Kalau dari bawah ke atas, kalau dari sini juga biar kencang sih. Jadi ditarik ke tengah ya. ditarik ke tengah Tapi sini. kalau untuk ya pengaplikasian yang ini aman ya dok ya? Lebih aman karena si brush itu kan tekanannya Nggak terlalu kuat ya. kuat. Oke. Boleh lanjut. Bilas deh dengan menggunakan air hangat sampai bersih. Menggunakan jojoba oil sangat baik loh untuk kulit kamu karena memiliki molekul dan komposisi fatty acid yang mirip seperti pada jaringan manusia. Jojoba itu juga oil benar banget ya. ada minyak Oke. yang dapat melembabkan sehingga dapat mencegah dehidrasi pada kulit loh. Itu dia DIY Climax untuk jenis kulit kombinasi. Mudah kan caranya? Dan kamu bisa melakukannya dengan mudah di rumah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Squad Beauty untuk tahu video terbaru kita. Follow juga akun sosial media Facebook, Instagram, dan Twitter Squad Beauty ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Oke dok, gimana nih udah lihat videonya nih? Overall gimana sih videonya ini? Aku nggak nyangka banget sih sebenarnya videonya bagus banget menurut aku. Sangat sophisticated banget karena sampai diukur pH-nya. Oke. Aku udah beberapa kali tuh ngelihat video DIY, tapi ada beberapa kekurangan di sana sini dan infonya agak kurang tepat dan ini nearly perfect, hampir perfect gitu. Karena ngasih tahu informasinya tuh jelas gitu ya dok. ya? Jelas dan detail dan sepertinya research dulu ya yang paling penting itu sih menurut aku. Jadi kalau bisa tuh DIY tuh ya harus tahu dulu ya dok ya, research dulu jangan Harus main research asal. dulu, jangan cuma wah ini artikel ini menurut ini bagus, tapi dia nggak cari lebih lanjut. Betul. Kalau ini kelihatan dipelajari dulu. Nah menurut dokter nih, apakah video DIY yang tadi nih aman gak sih sebenarnya untuk diikutin? Aman, menurut aku ini termasuk yang aman karena pH-nya terukur. Terus tadi bahkan clay-nya pun yang sealed ya, bukan kayak
yang tidak steril gitu, jadi emang udah dalam packaging dan lain-lainnya. Walaupun tadi ada cuka apel, tetapi memang setelah dicampur diukur lagi pH-nya. Jadi itu yang paling penting sih. Iya sih ya dok ya. Kalau misalnya aku mau tahu nih dok, kalau misalnya kenapa sih dok cuka apel tuh nggak boleh langsung kena kulit muka gitu? Ya, jadi cuka apel itu dia tuh sangat asam sebenarnya. Jadi sifatnya kan iritatif. Kalau dibilang nggak boleh langsung tuh nggak 100% benar juga. Oh, oke. Jadi kalau dia untuk mau mengeringkan jerawat nih, karena dia saking iritatifnya itu bisa buat jadi obat tutul kan. Tapi kalau untuk di seluruh wajah itu memang harus dicampur sampai pH-nya pH kulit. Oh, berarti kalau misalnya langsung dipakai ke seluruh wajah nggak boleh ya Nggak dok? baik dan malah hasilnya malah bisa mengiritasi kulit. Tapi kalau misalnya ditutul di jerawat, ditutul-tutul pakai kayak cotton bud gitu nggak apa-apa kan ya itu dok bisa ya? membantu mengeringkan. Oke. Nah aku juga mau nanya nih dok, kenapa clay itu nggak bisa langsung diaplikasikan ke wajah? Nah, ini mirip-mirip karena si clay itu dia malah sangat basah. Oh iya. Jadi kalau tadi basah, si clay dicampur sama si cuka apel yang asam, itu kita bisa cari pH yang sesuai. Jadi kalau misal terlalu basah, tambahin lagi cuka apelnya. Kalau terlalu asam, tambahin lagi claynya sampai pas gitu. Kalau misalnya terlalu basah, jadinya kayak gimana sih? Nah, kalau terlalu basah itu ada proses yang namanya saponifikasi. Itu dia bisa membuat lemak-lemak di kulit dan protein-protein di kulit itu dia rusak. Nah, itu kan yang membuat kulit kita jadi lembab. Jadi kelembapannya malah jadi hilang. Jadi justru malah jadi bikin gak lembab ya dok? kayak dinding gitu, ada batu bata sama semennya kan. Kalau dikasih sama si clay yang terlalu basah, si semen-semennya itu kayak hilang. Jadi kulitnya nanti gampang iritasi. Oh, jadi nanti malah batu batanya ibaratnya jadi langsung bolong-bolong. bolong-bolong gitu. Oh, jadi kalau terlalu basah malah justru bahaya ya dok ya. Nah dok, kan banyak banget nih sekarang yang melakukan DIY. Nah, sebenarnya ciri-ciri DIY yang salah atau buruk bagi wajah itu yang gimana sih dok? Kalau yang salah itu yang pertama dia nggak cari-cari dulu ilmunya. Jadi kalau misalnya ada gosip, oh pakai ini bagus loh, langsung dicoba-cobain aja tanpa ngelihat efeknya. Kemudian DIY-nya itu tidak sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau misalnya tadi kan untuk kulit melembabkan, dia gunakannya malah zat-zat yang tidak sesuai dengan kulitnya. Ya itu tadi, kalau misalnya ilmunya salah dia langsung gunakan dan langsung dicoba ke muka mungkin ya. Ini juga bahkan aku amazed sih, dia satu-satunya yang aku lihat jangan coba langsung ke wajah, jadi aku kayak wah bagus banget nih gitu. Jadi langsung coba dulu di tangan. Coba dulu di tangan. Atau enggak tadi kalau dokter bilang di belakang telinga ya dok ya? belakang telinga, jadi untuk lihat responsnya dulu, jadi nggak langsung ke muka. Jadi nggak langsung ke muka ya. Mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan nih buat Squad Beauty yang jangan pakai DIY yang langsung gimana gitu dok. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak ngerti kan pasti kita nggak tahu dong, oh ini bener apa enggak sih. Minimal mungkin kalau misalnya kita tahu oh ini bahannya ini, cari-cari dikit dulu deh di internet hasilnya gimana. Dan kalau misalnya ternyata infonya juga masih belum jelas, yang penting tadi itu sama, jangan langsung ke muka dulu. Oke, berarti research dulu ya dok ya, dulu. cari tahu dulu informasinya, jangan cuma denger dari kuping, langsung pakai, gue bagus. Belum tentu di muka dia bisa kan ya dok ya. Dan kalaupun bagus di orang, di kita juga belum tentu, jadi makanya jangan langsung cobain ke muka. Jadi kalau bisa kalian cari tahu dulu, jangan langsung diaplikasiin ke muka, di research dulu, cari tahu informasinya. Jadi kalau mungkin yang mau DIY boleh ya dok ya, tapi cari tahu dulu informasinya. Makasih banget Dokter Matahari. Sama-sama. Udah nonton bareng DIY clay mask-nya dari Squad Beauty nih. Nah itu dia tadi tanggapan dari dermatologis mengenai DIY Squad Beauty yang berjudul DIY clay mask untuk kulit kombinasi. Nah ada yang pernah nyobain gak DIY ini? Atau mencoba hal-hal aneh di muka kalian? Kalau bisa jangan ya, jangan langsung ke muka. Cari tahu dulu. Yang udah pernah mungkin bisa komen di bawah, atau yang pernah DIY tapi salah juga bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty biar kamu selalu update video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.